Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Ya. Sahabat muda Baraya Ngora yang setia mengikuti program di kanal kami. Ini adalah program Nyemah. Jadi hari ini saya datang ke rumahnya Kang Indra, tepatnya Kang Indra Zainal Alim. Ya. Nah, beliau dikenal dengan sebutan Kuwu. Ada Api, ada Kuwu, ada Kang Kuwu. Nah, itu banyak sebutan untuk Kang Kuwu Indra Zainal Alim ini. Dan di beberapa kesempatan beliau juga menjadi ustadz untuk di momen-momen ketika ada pengajian. Nah, sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di malam ini sudah hampir jam 12 ini, dan Kang Kuwu masih sibuk dengan teman-temannya. Ada 1-2 kolega yang datang begitu. Baru datang ya? Baru datang tadi. Apa saja kegiatan satu hari ini, Kang? Pagi itu saya menghadiri wisuda Hafiz Al-Quran di desa Jalan Cagak. Tepatnya di depan Polsek tuh ada pesantren Nurul Huda, Pak Otong. Tadi ada 2 orang hafiz yang 30 juz dan 10 orang hafizoh 6 juz. Jadi alhamdulillah desa kami punya hafiz sekarang. Kemudian siangnya saya menjenguk orang sakit. Ada 5 orang sakit. Saya sering keliling sih Pak. Ketika ada berita ada warga sakit, saya sering jenguk mereka ke sana. Artinya saya datang ke sana setidaknya memberi kekuatan kepada mereka. Namun geus dilongo kuku biasa kan suka. Jam 12 selepas zuhur saya menghadiri acara Liga Dangdut yang dilaksanakan oleh Persatuan Pemusik Subang lah, Kabupaten Subang. Kemudian menjadi juri kehormatan. Beres setelah jam 3. Selepas asar saya rehat dulu di rumah ibu. Kemudian jam 5 saya berbagi makanan kepada taftir. Taftir itu artinya orang yang mau berbuka puasa. Jadi saya sekarang sudah mencoba juga Pak Otong. Istilah takjil itu kan salah. Orang berbagi takjil, padahal takjil menurut bahasa Arab itu menyegerakan berbuka. Masa berbagi menyegerakan berbuka? Hanya sekarang bahwa taftir itu adalah kata yang tepat. Yang dibagi, bahwa yang iftornya itu apa tuh kan? Iftor gitu. Taftir itu adalah orang yang akan melaksanakan berbuka. Alhamdulillah 1000 makanan kolak lah. Setelah itu baru saya taraweh keliling di masjid besar sama aparatur desa. Kemudian saya menjadi imamnya juga. Saya kalau tarling itu sering diberikan kepercayaan oleh para ahli masjid untuk menjadi imam. Akhirnya saya jadi imam. Selesai jam 8 ngobrol-ngobrol sebentar. Tadi rapat dulu di Rawa Badak sebentar tentang masalah TPU yang menjadi gonjang-ganjing. Ada TPU ini di yang X tanah Tekswang itu. Sebentar baru saya pulang. Sibuk ya. Jam dan 10. Ya, ketika pulang datanglah pengganggu berikutnya. Ada yang nyemah. Nggak apa-apa. Sebagian mengatakan nyemah itu si sema itu nuhun gitu kan. Mudah-mudahan tidak ya Kang, ini silaturahmi. Insyaallah tidak Pak. Iya, sahabat atau Baraya Nyemah, kegiatan Kang Indra ini ada di Facebook beliau. Itu biasanya ada yang upload atau beliau sendiri yang langsung upload. Namanya apa nama Facebooknya itu? Indra Zainal langsung. Dan saya termasuk sahabat di Facebook itu. Baraya, ada yang lebih penting Kang. Akang ini kan awalnya pengacara ya. Jadi setelah lulus STIH Bandung, beliau STH ya. Kalau Bandung STH, jadi STH Bandung, lalu sempat menjadi pengacara. Lalu apa yang memanggil Akang kok tiba-tiba ingin mengabdi di daerah itu, tepatnya di desa kelahiran itu? Jadi sebenarnya begini Pak, pada waktu itu saya juga tidak terpikirkan akan menjadi seorang kuwu. Itu ketika awal tahun 2016
awal tahun 2016 saya merintis karir menjadi pengacara. Awal kartu pengacara saya digunakan tahun 2016. Tahun 2014 itu saya sudah mempunyai kartu pengacara, tapi saya tidak gunakan. Dan saya memilih untuk berdagang pada waktu itu, dagang. Nah, tahun 2016 saya mulai menggunakan itu dengan harapan bisa menolong orang. Dan kebanyakan juga yang saya tolong itu memang orang-orang yang tidak mampu dan banyak ya sudah ditipu sama yang lain gitu. 2018 ketika mau pemilihan ada beberapa tokoh pemuda yang cek bahasa Sundana meureun nanya raga katineng nya henteu kalembur sorangan gitu. Kalau memang toh nama Anda bisa harum di daerah lain, kenapa toh tidak bisa harum di wilayah sendiri? Ya, akhirnya dengan beberapa perdebatan yang panjang juga, saya juga mempertahankan idealisme saya gitu Pak, sebagai ingin menjadi pengacara seterusnya, sebagai seorang lawyer. Tapi mereka juga mempertahankan bahwa manehlah yang paling tepat untuk memimpin. Ya, akhirnya saya istihoroh, dan kemudian memang Allah menunjukkan bahwa ya udahlah, merencak Allah teh, kamu memang harus memimpinnya jaga. Akhirnya saya punya keyakinan bahwa saya bakal jadi. Alhamdulillah memang dikabul Allah, walaupun beda 3. Beda suara 3 itu. Iya, ketat ya. Iya. Nah, itulah namanya bagian bagian itu yang sudah itu garisannya sudah ada gitu garisannya ya. Garisannya sudah ada. Itu aja. Oke. Ya, Kang. Kalau ini bicara soal pengabdian, karena Akang kan sudah banyak melakukan pengabdian di masa periode jabatan pertama ini gitu kan. Nah, ketika langsung berkomunikasi dengan masyarakat, warga, kemudian kita saksikan keluh kesahnya gitu kan, Akang juga menyaksikan Subang ini seperti ini. Kira-kira idealnya Subang menurut Akang ke depan itu seperti apa mestinya? Setelah saya turun ke lapangan, artinya turun ke lapangan karena saya juga mempunyai warga ya Pak ya. Saya turun ke lapangan, kemudian sering mendengarkan keluh kesah warga. Warga itu ternyata tidak banyak yang mereka pinta. Hanya satu, mereka merasa dan mempunyai seorang bapak. Itu saja. Warga itu hanya ingin mereka mempunyai seorang bapak, dan mereka rasakan itu. Jadi bukan berarti ketika warga itu, oh warga banyaknya ingin duit lah, banyak itu maunya begini. Memang sudah sewajarnya, karena memang warga masyarakat itu adalah salah satu, kalau menurut ilmu politiknya, kedaulatan ada di tangan rakyat, kan seperti begitu. Akan tapi di sini warga itu memang membutuhkan satu figur dan sosok pemimpin yang memang betul-betul mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, Subang itu sebenarnya sudah butuh kembali ada figur yang seperti itu. Jadi bukan dengan wacana-wacana yang artinya Subang akan maju seandainya akan saya beginikan. Akan tetapi aspirasi di bawah, yang lebih bawah lagi, tidak tahu. Jadi seorang pemimpin di Subang itu, kalau toh mereka tidak mau capek, tanyalah kepala desa, karena kepala desa itu adalah yang paling bawah. Saya yakin tidak akan capek. Ketika kepala desa sudah artinya diperhatikan oleh pemimpin yang lebih tingginya, maka akan ketahuan Subang terek dibawa ke mana. Karena sekarang banyak tokoh-tokoh pemuda Subang yang seolah-olah sulit untuk punjul gitulah, untuk muncul. Karena ya itu tadi Pak, banyak hal-hal
yang saya juga tidak mengerti lah. Yang awalnya juga saya tidak terlalu peduli gitu. Akan tapi sekarang ketika saya masuk di birokrasi, saya tahu, oh inilah kelemahan. Gitu. Hanya itu saja. Satu sosok yang memang warga, perhatian terhadap warga. Iya. Jadi Subang itu membutuhkan pemimpin yang hadir di tengah masyarakat. Nah, itu hadir dengan memberikan perhatian apa yang dibutuhkan gitu ya, Kang. Nah, kalau begitu apa yang akan harapkan dari generasi muda Subang yang dia kan pemilih kedaulatan rakyat terbanyak ya, kaum milenial itu. Apa harapan Akang ke generasi muda Subang ke depan itu? Harapan saya generasi muda Kabupaten Subang bisa bergerak bersama-sama, walaupun berbeda-beda, artinya berbeda-beda satu visi dan misi gitu ya. Tapi mereka harus bisa bersatu. Kalau cek bahasa keren mah, satukan perbedaan, ciptakan perubahan. Itu kalau menurut bahasa kerennya. Cek bahasa Sunda, ini mah ada kan bahasa Sundanya, kiwari lain kamari, ayeuna kudu leuwih surti. Artinya yang dulu itu, yang sekarang itu bukan yang kemarin. Nah, sekarang itu harus lebih baik dari apa yang telah dilakukan yang dulu. Begitu Pak. Sesuai dengan hadis Nabi juga. Nah, itulah artinya pemuda Subang harus bisa bergerak dan punya keyakinan. Artinya begini, dalam politik itu tidak bisa seperti kita memakan cengek. Ketika dimakan langsung lada. Instan enggak bisa, ya? Dalam perpolitikan itu, kalau toh mereka mau terjun ke politik, tahapannya lama, bisa 5 sampai dengan 10 tahun baru mereka bisa merasakan itu. Jadi tidak ada politik instan kecuali yang dilakukan oleh orang-orang yang memang notabene duit banyak gitu. Tapi hasilnya pun tidak akan sebaik apa yang dari bawah mereka lakukan dari bawah. Banyak pemuda Subang sekarang kadang sering tumburan karena perbedaan visi dan misi. Padahal kalau perbedaan itu disatukan, saya yakin menghasilkan satu perubahan yang lebih kuat untuk Subang lebih maju. Gitu. Iya Kang. Ada 2 pertanyaan terakhir dan itu pertanyaan wajib Kang untuk di nyemah ini. Pertanyaan kedua yang 2 terakhir ini, yang pertama soal bagaimana sih sebetulnya SDM Subang yang tidak kalah gitu kan dibandingkan dengan SDM lain, baik yang ada di dalam Subang sendiri dan juga di luar. Kita kenal ahli gempa ada Pak Dr. Hilman, ada pemerintahan Prof. Ermaya walaupun keliling kemana-mana begitu kan. Ada juga pengamat politik yang dari Subang yang luar biasa begitu. Nah, kira-kira potensi SDM yang ada dengan yang di luar itu bagaimana kemudian mereka semua bisa berkontribusi? Apa saran Akang supaya sama-sama memberikan kontribusi bagi Subang ke depan gitu? Terima kasih Pak Otong. Contoh di depan saya aja, Bapak ini orang Subang. Akan tapi Bapak kok bisa terkenal di luar Subang? Jadi begini, salah satu syarat kemudian para ilmuwan atau orang-orang yang cerdik atau cerdas, yang pintar, yang notabene SDM-nya unggul, asli orang Subang, saya berharap dikembalikan lagi kepada diri mereka. Sejauh mana mereka ingin mengembangkan ilmunya khusus untuk daerahnya sendiri. Jadi kebanyakan ketika orang Subang yang sudah berhasil di luar wilayah Subang, kemudian pulang ke Subang ini dengan berharap ingin memajukan Subang lebih baik, sering ada beberapa kendala, sandungan-sandungan. Artinya tidak, yang saya bicarakan tadi adalah visi misi yang berbeda. Nah, inilah yang saya lihat. Ada beberapa kelemahan orang Subang asli yang sudah terkenal di luar wilayah itu, di luar daerah Subang itu. Ketika ada hal-hal yang seperti itu, mereka kadang sok kumeok memang dipacok, eleh. Sulit banget karena memang itulah yang disebut kembali lagi kepada diri mereka masing-masing, sejauh mana mereka memang ingin memajukan daerahnya sendiri. Jadi ada banyak
banyak contohnya Pak itu. Ya contoh tadi contohkan seperti Pak Ermaya yang itu kan asli orang Subang. Bapak sendiri juga asli orang Subang. Kenapa toh Bapak tidak menjadi rektor di Unsub seumpamanya sekarang? Kok bisa menjadi rektor di luar wilayah Kabupaten Subang? Berarti secara keilmuan Bapak sudah diakui oleh wilayah luar Subang. Tinggal balik lagi kepada diri kita. Sejauh mana dan harus dari mana kita memulai untuk memajukan daerah Subang. Tinggal gitu unggul. Harus kuat. Kuat aja. Insya Allah. Iya kan. Ini menarik nih Kang. Nggak terasa. Ini jangan-jangan kita berubah dari hari Jumat jadi ke hari Sabtu kalau 0001. Tapi ada poin penting yang saya bilang ini wajib kan. Idola Akang. Siapa idola Akang ketika aku berkiprah ke desa lalu tidak pernah merasa lelah hadir di tengah masyarakat? Siapa sosok idolanya? Lalu kenapa itu yang dipilih Kang? Idola saya terus terang dari awal dulu saya pertama masuk ikut-ikutan partai dulu itu adalah seorang yang disebut Mang Eep. Eep Hidayat, mantan Bupati Subang. Seorang yang punya karakter yang punya karakter tersendiri. Saya tahu Mang Eep ini adalah, dan saya yakin Mang Eep adalah orang yang pertama sering belusukan. Saya tahu sendiri. Pada waktu itu dia sering menggunakan motor dan dia tidak pernah ada protokoler. Jadi orangnya biasa saja. Dan ketika saya juga lihat yang terhormat sekarang Presiden Indonesia Pak Jokowi dulu pernah belusukan, itu sudah dilakukan oleh Mang Eep. Belusukan ke tiap daerah dan dia tahu ketika datang ke suatu desa ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Dia dengan menggunakan kebijakannya buatkan proposal hanya disposisi di belakang punggung kepala desa. Saya tahu. Selesai itu ya. Selesai itu. Dan itulah yang menjadi barometer saya ketika sekarang menjadi kepala desa. Saya pun seperti itu Pak. Saya sering belusukan dan tidak pernah kena lelah karena apalagi cukupnya cuma desa ya. Itu ini saja kabupaten Mang Eep bisa melakukan seperti itu. Saya mengidolakan Mang Eep karena memang karakternya merayat. Itu saja, tidak lebih dari itu. Terlepas menurut orang Mang Eep bla 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 bla, tapi saya mengidolakan beliau dengan karakternya merakyat. Jadi kumanya cek bahasa Sunda nama meren tepoh kana Purwadaksi lah, bahwa dia itu dipilih oleh siapa gitu. Itu saja. Baraya Muda ini luar biasa keren. Jadi Baraya Semah bisa menikmati suasana diskusi kecil kita. Saya menangkap ada paling tidak tiga catatan penting dari apa yang disampaikan oleh Kang Kuku Indra Jainal Alim ini. Yang pertama bahwa Subang ke depan itu tidak membutuhkan semata-mata desain besar tentang bagaimana Subang itu harus dibentuk, tetapi Subang membutuhkan pemimpin yang hadir di tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan yang paling penting dari Kang Indra ini bahwa itu juga saran bagi Baraya Muda bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Pemimpin itu jadi dia berproses dan prosesnya itu mesti juga panjang begitu. Kemudian yang ketiga, catatan yang tidak kalah pentingnya di kesempatan malam ini Kang, kehadiran kita itu betul-betul karena hati. Jadi Kang Indra meninggalkan banyak hal itu karena hatinya memang sudah ingin ada di desa atau mengabdi di Subang. Nah ini panggilan bagi kita semua, termasuk panggilan bagi tokoh-tokoh Subang yang ada di luar. Nah, tidak harus hadir di sini, tetapi sumbangan pemikirannya, sumbangan dalam bentuk apapun itu penting bagi Subang kita ke depan. Saya pikir itu Kang. Betul. Luar biasa Kang. Nuhun. Sami-sami. Ya. Sayang kita dibatasi oleh durasi karena ini tim kreatif memang karena kreativitasnya saja sarana prasarananya seperti ini. Oke Kang. Ini ada apa namanya? Sebetulnya ada 3 buku. Ini karya saya, cuma baru terbawa 2. Ini akan saya sampaikan ke Akang, yang satunya nanti nyusulkan. Iya. Oke, nuhun. Mudah-mudahan tiasa katambi. Saya terima ini bukunya, apalagi ada bahasa dalam profesi
cita hukum Pancasila. Nuhun, mangga. Ini yang menjadi nanti nih masalah Pancasila ini. Iya Kang, nuhun Kang. Subang benteng Pancasila. Cukup begitu saja. Siap. Nuhun Kang. Jadi tidak bisa dirubah apa-apa lagi. Nuhun, Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun.